Hari ini Jumat 28 Juli adalah hari pertama keberangkatan jemaah calon haji dari Indonesia. Kloter pertama yang akan berangkat yaitu dari Asrama Haji Pondok Gede di mana sepenuhnya berisikan calon haji yang berasal dari Jakarta. Sementara itu untuk rombongan Banten dan Lampung akan menyusul di tanggal 29 Juli. Kloter pertama yang disiapkan di Asrama Pondok Gede sebanyak 393 calon haji. Mereka akan diberangkatkan pada Jumat pagi 28 Juli pukul 8.30 dengan pesawat Garuda Airlines GA7261 melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Rencananya Asrama Haji Pondok Gede akan melayani 62 kloter lagi yang akan diterbangkan ke Arab Saudi. Kalau untuk asrama embarkasi Pondok Gede Jakarta itu ada jumlahnya 63 kloter, terdiri dari DKI 21 kloter, Banten 24, Lampung 18, namun Lampung ini hanya transit di Halim, tidak masuk asrama haji. Totalnya semua 63 kloter. Pagi ini kloter pertama jemaah haji diagendakan berangkat ke Tanah Suci dari Asrama Haji. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Fitriana Sungkar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Iya, tapi kita akan menyapa terlebih dahulu Wida Subianto yang ada di Surabaya. Wida, sejauh ini bagaimana persiapan? Apakah juga ada calon haji yang keberangkatannya harus tertunda karena alasan kesehatan atau administrasi? Ya, selamat pagi Yuda dan Lady. Jadi memang hari ini di embarkasi Surabaya adalah keberangkatan pertama dari kloter pertama. Kloter pertama ini berjumlah sekitar 450 jemaah calon haji, di mana 445 jemaah calon haji ini berasal dari Kabupaten Kediri, sedangkan 5 adalah petugas yang terdiri dari 3 petugas kesehatan dan juga 2 petugas dari Kementerian Agama. Nah, calon jemaah haji ini sudah sampai di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini semenjak kemarin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal. Jadi mereka selama kurang dari 24 jam mendapatkan pembimbingan, kemudian juga final cek kesehatan terakhir, kemudian juga proses administrasi terakhir. Nah, kalau Yuda dan juga Lady lihat ini di belakang saya, ini adalah jemaah calon haji yang sudah dipersiapkan semenjak tadi pasca sholat subuh ini untuk mulai masuk ke bis-bis yang nantinya akan berangkat ke Bandara Internasional Juanda. Karena memang jadwal pertama keberangkatan dari kloter pertama ini akan berangkat ke Medina pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan pesawat Saudi Airlines. Nah, sejauh ini tentu banyak keluarga jemaah haji dan juga masyarakat yang ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi jemaah calon haji ketika berada di dalam asrama haji. Nah, kita bisa bertanya langsung ke salah satu pembimbing jemaah calon haji asal Kediri, Pak Saiful Huda. Boleh agak ke sini Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, ini jemaah calon haji sudah masuk di asrama ini sejak kemarin, Pak. Sejauh ini bagaimana Pak proses di sini mengenai administrasi, kemudian juga penyampaian visa, terus kemudian juga konsumsi yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kami masuk di asrama haji, proses yang pertama-tama dilakukan adalah pemeriksaan barang bawaan, baik koper besar maupun tas kecil, seluruhnya diperiksa yang berkaitan dengan barang-barang yang terlarang untuk dibawa di pesawat. Kemudian setelah itu kami diberikan materi tentang bimbingan kesehatan, juga tentang masalah barang-barang yang berkaitan dengan obat-obatan yang bisa menunjang kesehatan selama di Tanah Suci. Lalu untuk penyediaan konsumsi begitu bagaimana Pak di asrama haji? Ya, selanjutnya ketika kami di asrama haji kita mendapatkan jaminan makan, alhamdulillah lumayan nyaman dan enak karena sistem yang dipakai adalah sistem prasmanan. Bisa nambah jadi Pak ya? Jadi bisa nambah bagi yang badan-badan agak lumayan lebar bisa 3 kali begitu. Kalau untuk fasilitas istirahatnya Pak, sejauh ini bagaimana? Bapak membawai sekitar 44 jemaah gitu Pak. Mungkin ada yang disampaikan gitu, terutama mengenai AC, kemudian nyamuk itu bagaimana Pak? Alhamdulillah asrama haji Surabaya ini penyediaan fasilitas tempat tidur sangat nyaman sekali. Mulai dari bed yang disediakan adalah 1 jamaah 1, kemudian ruangannya ber-AC, ada televisi, kamar mandinya juga sudah keramik semuanya. Sangat nyaman sekali. Insya Allah tidak ada kendali dengan masalah penginapan.
Kalau pemeriksaan kesehatan Pak, kita ketahui kan setiap jemaah nantinya akan mendapatkan gelang ya. Selain gelang identitas ini juga kalau diindikasikan ada masalah kesehatan ada 3 warna gelang gitu. Nah sejauh ini proses pemberian gelang kemudian pemeriksaan kesehatannya itu bagaimana Pak? Untuk calon jamaah haji yang ketika pemeriksaan awal kesehatan itu mendapatkan beberapa identitas gelang, mulai dari gelang warna hijau, gelang warna kuning dan merah. Untuk gelang warna hijau adalah jamaah-jamaah yang masih dalam pengawasan kemungkinan mempunyai penyakit yang bisa menular dan sebagainya. Sedangkan untuk warna kuning adalah mereka yang dalam tahap penyembuhan dari penyakit. Sedangkan untuk yang merah ini memang jamaah-jamaah yang mempunyai risiko tinggi untuk kambuh penyakitnya di sana atau untuk terserang satu penyakit yang membahayakan. Sejauh ini pengamatan Bapak dari jemaah calon haji sendiri bagaimana untuk pemeriksaan kesehatannya? Apakah sampai ada Pak misalnya yang gelangnya merah atau lebih dari itu dan dinyatakan petugas harus menunda dulu gitu keberangkatan? Ya betul. Memang ada beberapa jamaah kita yang tertunda untuk masalah kesehatan. Ini selama ini untuk saat ini ada 2 jamaah kami yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Haji di Sukolilo ini. Itu karena satu penyakit TBC-nya yang masih dikhawatirkan, kemudian yang satunya penyakit jantung. Ini karena mereka juga mendapatkan gelang warna merah, jadi mereka harus disembuhkan dulu di sini, baru nanti mungkin akan diikutkan kloter berikutnya atau kloter 4 lah insya Allah. Jadi sudah ada informasi nanti ikut kloter 4 begitu ya. Lalu kalau untuk wanita usia subur, ini kan juga menjadi salah satu yang diperiksa gitu Pak ya. Sejauh ini apakah ada jemaah di kloter pertama ini? Untuk wanita subur, kemarin pemeriksaannya pun acak. Mulai dari usia yang masih betul-betul belia sekitar usia 20-an sampai nenek-nenek yang usia 55 pun masih diperiksa. Mungkin ada sistemnya acak pemeriksaan untuk masalah WUS itu wanita usia subur. Alhamdulillah tidak ada jamaah kita yang saat ini berangkat dengan predikat hamil gitu. Jadi bisa langsung berangkat semua ya kalau untuk masalah WUS-nya. Kemudian yang penting Pak, masalah visa. Ini oleh penyelenggara diberikan kapan dan sejauh ini apakah dari 450 jemaah calon haji ini sudah mendapatkan semua? Alhamdulillah untuk kloter yang berangkat sekarang pagi ini semuanya sudah ready visanya dan nanti sudah akan diberikan di Bir Ali ini bersamaan dengan penerimaan living cost yaitu sebanyak 1.500 real, kemudian paspor sekaligus visa dan boarding pass. Itu diberikan tadi pada subuh atau kemarin waktu administrasi itu Pak untuk visa? Pada subuh yang bisa kita saksikan ini jamaah-jamaah sudah mulai mengalir mau naik bis untuk menuju bandara, mereka sudah menerima. Baik, terima kasih Pak Saiful Huda atas waktunya. Selamat bertugas kembali, semoga menjadi haji yang mabrur. Ya, sejauh ini memang untuk keamanan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini sudah diamankan petugas gabungan dari Polrestabes, kemudian juga Polda Jawa Timur, Linmas dan juga TNI di Provinsi Jawa Timur. Ada ratusan personil untuk dari kepolisian Surabaya sendiri ada sekitar 500 personil. Sementara itu untuk masalah visa ini yang ditekankan oleh pihak penyelenggara haji bahwa memang di update terakhir dari 36.000 jemaah calon haji asal embarkasi Surabaya ini yang sudah masuk ke Surabaya yang sudah diterima atau visa yang sudah jadi dan tinggal dibagikan ini ada sekitar 26.000 visa. Jadi memang masih kurang sekitar 10.000 visa. Namun pihak penyelenggara meyakinkan bahwa kejadian seperti tahun kemarin di mana ada jemaah yang sudah berada di asrama haji ini masih harus menunggu visa, ini tahun ini tidak akan terjadi seperti itu karena memang proses pengadaan visa ini masih terus berlangsung dan setiap hari ada update-nya dan penyelenggara meyakinkan bahwa tidak akan ada keterlambatan visa seperti tahun kemarin. Yuda dan Lady. Ya, terima kasih Wida Subianto untuk informasi Anda. Langsung kita kembali ke Jakarta. Di Pondok Gede sudah ada Fitria Sungkar dengan informasi keberangkatan haji di sana. Selamat pagi Fitria, bagaimana kondisi kesiapan keberangkatan? Apakah Anda menemukan kendala atau ada informasi terkait dengan rencana keberangkatan calon jemaah haji dari Jakarta pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yuda dan Lady. Berbeda dengan para calon jemaah haji di Surabaya yang baru saja akan memasuki bus untuk menuju ke Bandara Juanda. Di belakang saya ini merupakan salah satu bus dari 10 bus yang sudah disiapkan untuk mengangkut setidaknya 393 calon jemaah haji dari Jakarta. Memang proses pemberangkatan sudah dilakukan sejak setengah jam yang lalu dikarenakan memang para jemaah haji ini harus mengejar keberangkatan pesawat
yang akan membawa mereka ke Madinah Saudi Arabia pada jam 8 pagi dengan pesawat Garuda Indonesia GA7261. Untuk pada hari ini memang untuk keberangkatannya hanya ditujukan bagi calon haji asal Jakarta begitu. Walaupun begitu untuk pemberangkatan kloter pertama embarkasi Pondok Gede ini memang akan berangkat dari ataupun calon haji dari 3 wilayah, baik itu dari Jakarta, dari Banten, serta dari Lampung. Namun untuk para calon haji berasal dari Lampung dan Banten akan diberangkatkan esok hari dengan jumlah kurang lebih sekitar 10.000, hampir 10.000 ataupun 10.500 jamaah yang akan berangkat dari asrama haji Pondok Gede esok hari menuju Saudi Arabia. Lalu untuk pada tahun ini sendiri memang dari asrama haji Pondok Gede sudah tercatat akan memberangkatkan setidaknya 24.834 calon haji, yaitu ataupun sekitar 63 kloter, dan nantinya proses pemberangkatan akan tetap dilakukan seperti tahun-tahun yang lalu. Dan jika berbicara tentang kuota haji yang didapatkan oleh Indonesia pada tahun ini, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Indonesia sendiri kuota hajinya sempat dipangkas sekitar 20% dikarenakan memang ada proses renovasi di Masjidil Haram yang membuat masyarakat ataupun calon haji memang tidak bisa ditampung sebanyak sebelumnya. Namun pada tahun ini diketahui bersama bahwa Indonesia telah mendapatkan kembali kuota hajinya sekitar 211.000 ataupun penambahan 20% ataupun yang sebelumnya sempat dipangkas oleh pemerintah Arab Saudi namun dikembalikan kembali. Dan Yuda dan Lady, tadi saya sempat mengintip sebentar kondisi ataupun para calon haji yang di dalam yang terlihat memang sedikit ada yang tegang begitu, ada yang excited untuk berangkat. Namun sejauh ini dari informasi yang saya dapatkan dari petugas di lapangan mengatakan untuk kondisi kesehatan dari semua calon haji sudah dipastikan mereka dalam keadaan yang baik. Adapun perbedaan sama seperti yang ada calon haji yang disampaikan oleh Wida Subianto di Surabaya, ada sejumlah gelang yang dipakaikan untuk memastikan bahwa para petugas yang nantinya akan menemani para calon haji ini bisa dimonitor secara baik ataupun jika memang mereka memiliki permasalahan kesehatan ataupun berpotensi memiliki permasalahan kesehatan. Namun di saat yang sama kita lihat memang sejauh ini proses pemberangkatan ya dari para calon haji dari Jakarta ini berjalan dan lancar, dan memang sejauh ini belum ada ataupun tidak ada kendala-kendala yang cukup berarti. Namun di saat yang sama juga proses pemberangkatan ini masih akan terus dilakukan. Besok juga kembali saya ingatkan bahwa ada lebih dari 10.500 atau maksud saya 10.500 jamaah haji yang akan diberangkatkan dari asrama haji Pondok Gede. Dan kembali lagi besok juga mungkin kita akan melihat apakah akan bisa berjalan secara lancar atau mungkin ada kendala-kendala yang memang harus diperhatikan lagi seperti proses pemberian visa dan lain sebagainya yang kita tahu bersama masih dalam tidak semuanya sudah keluar, ataupun bagi mereka yang memang masih akan berangkat di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan masih dalam proses begitu. Dan sejauh ini Yuda, terakhir bahwa kondisi di asrama Pondok Gede, asrama haji Pondok Gede ini berjalan sudah masih kondusif, lancar, dan kita doakan bersama bahwa seluruh calon haji baik dari Jakarta maupun seluruh Indonesia bisa melakukan proses ibadah haji dengan lancar. Kembali ke studio. Iya, terima kasih Fitria Sungkar untuk informasinya, dan sebelumnya juga sudah ada Wida Subianto melaporkan langsung dari Surabaya. Selamat bertugas kembali.